Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan segala rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memasuki salah satu di antara bulan haram, bulan yang mulia, yang jumlahnya di dalam Al-Quran ada 4 bulan. Bulan yang dahulu di zaman jahiliyah juga dimuliakan, juga dihormati. Karena kita telah mengetahui bahwasannya di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka senang berperang antar suku. Itu mereka senantiasa sering melakukan peperangan disebabkan perkara yang mungkin dianggap remeh bagi kita. Misalkan ada satu kabilah membunuh onta milik dari kabilah yang lain. Membunuh onta, membunuh binatang ternak atau binatang tunggangan. Disebabkan karena pembunuhan binatang ini, dua kabilah ini bisa berperang berbulan-bulan. Ya, jadi tidak minta denda, tetapi apa? Malah melakukan peperangan. Ini kan perkara yang remeh, bukan sesuatu yang sangat besar. Seharusnya minta saja denda misalkan, tetapi ini mungkin dianggap sebagai mungkin penghinaan bagi sebagian kelompok apabila ada hewan yang milik salah seorang anggotanya dibunuh. Ini adalah keadaan di zaman jahiliyah. Kemudian mereka juga terkenal sangat pemberani, ingin senantiasa menonjolkan keperkasaannya. Sehingga nanti di dalam Islam, ketika Islam telah masuk, maka salah seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW tentang keadaan orang-orang yang berjihad, yang berperang. Di antaranya apa pertanyaannya? Orang yang berjihad karena ingin menunjukkan keberanian, agar dianggap sebagai seorang pemberani. Kemudian diantaranya adalah untuk kebanggaan kaumnya dan seterusnya. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, mana dari semua itu yang dimaksud jihad di jalan Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berjihad, berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka itulah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Jadi memang mereka terkenal kebiasaan orang-orang jahiliyah, suka berperang, suka menonjolkan keberaniannya. Kemudian mereka sangat fanatik terhadap golongannya. Tetapi meskipun demikian, tadi dengan sifat yang seperti itu, mereka apabila masuk bulan haram, mereka menghentikan peperangan. 4 bulan haram ini yang kemudian di dalam Islam dimuliakan dengan cara apa?
dengan cara mengisinya dengan ketaatan, ya memperbanyak berpuasa, kemudian memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain, segala macam ketaatan itu ditekankan pada 4 bulan haram ini ya di dalam Islam. Adapun di zaman jahiliyah, ketika masuk 4 bulan haram ini, mereka dilarang berperang. Nanti kalau sudah keluar dari bulan ini, silahkan berperang lagi. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Ya. Dimuliakan sejak zaman jahiliyah. Adapun Islam, ya karena Nabi SAW ketika ditanyakan ya tentang tujuan beliau diutus, Nabi mengatakan apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Jadi memang dalam sebagian akhlak jahiliyah itu bagus dalam sebagian perkara. Di antara sifat beraninya. Kemudian sifat setia mereka. Kemudian sikap-sikap, sifat-sifat yang lain. Di antaranya mereka malu, memiliki sifat malu. Jadi di antara perkara yang dinasihatkan oleh para nabi yang masih ada pada Arab jahiliyah adalah jika engkau tidak malu, silahkan lakukan apa yang kau mau. Jadi sifat malu itu dipelihara. Maka ketika datang Islam, datang Nabi Rasulullah SAW diutus, maka disempurnakan itu akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian samping akhlak yang mulia yang telah ada, maka ditunjukkan ya dengan ajaran tauhid, ya disempurnakan lagi dengan ajaran tauhid. Yang memang sebagian ajarannya itu masih ada. Sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak semua ya yang asalnya dari jahiliyah itu dibuang semua, tidak semuanya. Ada kalanya disempurnakan, ada kalanya ya yang banyak penyimpangannya diluruskan. Ya makanya 4 bulan ini dianjurkan untuk melakukan banyak ketaatan, jangan melakukan kezaliman di dalamnya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun berkaitan dengan bulan Rajab, ini tentu datang beberapa riwayat ya tentang keutamaan melakukan ibadah di dalamnya, puasa dan seterusnya. Tetapi para ulama yang meneliti riwayat-riwayat tersebut, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkan keutamaan tertentu. Artinya keutamaan khususnya, barang siapa berpuasa sekian-sekian mendapatkan ini, itu tidak ada satupun yang sahih. Tapi bukan berarti tidak boleh melakukan puasa di bulan ini. Bukan tidak boleh memperbanyak ibadah di bulan ini. Maksudnya keutamaan khususnya memang tidak ada. Tapi secara umumnya ini adalah bulan yang mulia. Ya. Jadi tidak setiap perkara ya harus ada dalil khususnya. Bisa menggunakan dalil umum ya, tentang ya keutamaan bulan haram ya secara umumnya. Adapun menentukan keutamaan khusus memang membutuhkan dalil khusus. Ini 2 perkara yang berbeda. Mengatakan tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan ya amalan yang utama di bulan Rajab mendapatkan ini itu dari satu sisi, dari sisi kekhususan. Adapun secara umumnya maka tetap dianjurkan ya. Jadi tetap ya dianjurkan untuk memperbanyak ketaatan di bulan Rajab ini. Kemudian ya di antara perkara yang terjadi di zaman jahiliyah berkaitan dengan bulan, mereka juga memilah-milah ya. Tadi ada bulan yang haram, 4 bulan dilarang berperang. Sisa bulan lainnya boleh berperang. Kemudian mereka menganggap di antara bulan-bulan tersebut ada bulan sial. Ya, ini kan keliru. Di antara bulan-bulan tersebut, di antara 12 bulan, ada bulan yang di dalamnya penuh dengan kesialan.
Ya, di antaranya mereka menganggap tidak berkah melakukan sesuatu di bulan Syawal misalkan. Kemudian tidak akan bahagia orang yang melakukan sesuatu ya hajatnya, kebutuhannya di bulan Safar. Ini juga keyakinan jahiliyah. Maka Islam datang dalam meluruskan perkara yang seperti ini. Ya, sehingga beberapa istri Nabi SAW dinikahi pada bulan Syawal. Untuk apa? Membantah keyakinan ini. Ya, Aisyah diantaranya radhiyallahu anha dinikahi pada bulan Syawal. Padahal bulan Syawal menurut sebagian ya orang-orang ketika itu adalah bulan yang tidak baik. Maka Nabi justru melakukan pernikahan di bulan Syawal. Untuk menunjukkan apa? Seluruh bulan itu bagus, ya. Tidak ada bulan sial. Dan seterusnya. Jadi kalau memang asalnya bagus, malu adalah akhlak yang bagus, pemberani adalah akhlak yang bagus, Islam menyempurnakannya. Tetapi kalau ada pemikiran yang keliru, diluruskan. Ya. Kemudian ya Nabi SAW berkaitan dengan ini, dengan masalah kesialan yang dikaitkan dengan bulan, kemudian dikaitkan dengan apa lagi? Melihat sesuatu, kemudian mendengar sesuatu. Ada kesialan apabila mendengar suara burung gagak, ada kesialan ketika melihat sesuatu, ada kesialan ketika memelihara unta yang tidak kunjung bunting dan seterusnya. Ini semuanya masuk dalam keyakinan jahiliyah. Ya, masuk dalam at-tiyarah atau at-tatayyur. Ini dilarang, ya. Maka Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiyarah, tatayyur, merasa sial karena sesuatu yang dilihat, yang didengar, atau yang semacamnya, ini adalah kesyirikan. Tetapi Nabi menyukai at-tafaul, ya, merasa sial yang menjadikan seseorang pesimis, itu termasuk di antara kesyirikan. Tetapi yang disukai oleh Nabi SAW adalah kebalikannya, yaitu at-tafaul, merasa optimis dengan sesuatu di antaranya ucapan. Tafaul itu disukai oleh Nabi SAW. Nama yang bagus itu termasuk di antara at-tafaul, optimis. Maka diberikan nama yang bagus dalam rangka menjadikan sebagai doa. Di antara cucu Nabi SAW bernama Al-Hasan. Bernama siapa? Al-Hasan. Anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Anak pertamanya bernama Al-Hasan. Tadinya namanya bukan Al-Hasan. Ya, ketika bayi ini lahir, maka Nabi SAW menemui Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Maka ditanya oleh Nabi SAW, bawakan kepadaku anakku. Cucu disebut sebagai anak. Bawakan kepadaku anakku. Mana anakku? Mana cucuku? Maka kemudian dibawakanlah Al-Hasan. Ketika itu namanya bukan Al-Hasan. Kemudian Nabi bertanya, apakah kalian telah memberi nama anak ini? Apakah kalian telah memberi nama anak ini? Kata Ali bin Abi Thalib, benar wahai Rasulullah SAW. Siapa namanya? Namanya adalah Harbun. Harb, ya. Harb artinya apa? Perang. Harb artinya apa? Perang. Maka Nabi mengatakan, bal huwa Hasan. Enggak, yang benar namanya adalah Hasan. Ya, Al-Hasan yang bagus. Diganti oleh Nabi SAW. Berarti ini dalam rangka apa? At-tafaul. Suatu ketika ya datang ya seorang ya yang bernama As-Sahal. As-Sahal atau Suhail yang artinya mudah, ya. Sahal artinya mudah atau Suhail artinya mudah. Datang memberikan kabar kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengetahui ya namanya yang maknanya adalah mudah. Semoga Allah ya memberikan kemudahan urusan kepada kita. Ini tafaul.
Ya. Ini ada contoh lagi, kisah kakek dari seorang tabi'in yang mulia. Berarti kakek ini seorang sahabat. Kakek dari Sa'id Ibnul Musayyib Ibni Hazn. Sa'id Ibnul Musayyib adalah Sayyidut Tabi'in, salah seorang penghulunya tabi'in. Pemimpinnya para tabi'in, Pemimpinnya para tabi'in, itu diantara para tabi'in yang paling berilmu. Ibnul Musayyib, Ibnu Hazn. Hazn berarti kakeknya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, kata Nabi SAW, rubah namamu. Hazn artinya adalah apa? Bisa maknanya adalah keras, bisa maknanya sedih, bisa maknanya susah. Berarti namanya buruk nggak? Buruk namanya. Ya, rubah namamu menjadi sahel, ya, yang artinya mudah. Berarti nama yang baik. Kata Hazn kepada Nabi SAW, aku tidak akan merubah nama yang diberikan oleh orang tuaku. Ini seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ya, rubah namamu, ganti namamu menjadi Sahal, jangan Hazn. Kata Hazn, aku tidak akan merubah nama yang telah diberikan oleh orang tuaku. Maka Nabi diam. Nabi hanya memberikan saran. Maka kata, ya, ayahnya Sa'id bin Musayyib, kemudian cucunya ini Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan, maka disebabkan hal tersebut senantiasa kesedihan, kesusahan meliputi keluarga kami. Ya. Jadi ini at-tafaul, optimis di antara dengan menggunakan nama yang baik. Kemudian dia mengatakan, insya Allah ya, kita akan dimenangkan. Ini kan ungkapan-ungkapan optimis, itu dianjurkan. Adapun ungkapan-ungkapan yang mengandung makna pesimis, bahkan tatoyur merasa sial, maka ini dijauhi. Ya. Di antaranya berkaitan dengan bulan-bulan, seluruh bulan itu bagus, ya. Walaupun ada bulan yang lebih utama, tapi secara umum bagus, tidak ada bulan sial. Maka kapanpun misalkan ada seorang butuh hajat, mau melakukan pepergian, ya, mau melakukannya pernikahan, tidak ada larangan, ya. Mau di bulan Syawal atau di bulan Safar atau di bulan yang lainnya, tidak ada larangan, ya. Ini berkaitan dengan, ya, masalah at-tatayyur dan at-tafaul. Jadi ungkapan yang indah, rasa optimis itu dianjurkan di dalam Islam. Maka apabila ada seorang yang namanya tidak bagus, dirubah saja. Walaupun mungkin di akte nggak bisa dirubah, yang penting panggilannya. Yang penting panggilannya. Bismillah. Ya, marilah kita lanjutkan kajian kita. Tadi sedikit ya pengantar karena berkaitan dengan bulan haram, ya. Sedikit mengingatkan agar kita senantiasa ya mengisi bulan-bulan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, yaitu masih membahas tentang orang-orang munafik. Ayat ke-11 dan ke-12. Menjadi surat Al-Baqarah. Yaitu firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah atau ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Ya. Ini
ya dinukil oleh para ulama, sepakat para ulama berkaitan dengan ayat ini, maksudnya adalah ini adalah tentang orang-orang munafik, ya. Di antara yang menukil adalah Al-Imam As-Suddi di dalam tafsirnya, yang menukil dari sahabat yang mulia, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semuanya sepakat ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Kemudian yang dimaksud dengan kerusakan di sini adalah kekufuran dan kemaksiatan. Jadi kekufuran dan kemaksiatan. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, setelah membawakan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil dari para ulama sebelumnya, ya, ahli tafsir sebelumnya, yaitu dari Abul Aliyah. Abul Aliyah ini seorang tabi'in, ya. Abul Aliyah ini seorang tabi'in. Jadi tafsir yang paling utama sebagaimana telah diterangkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Satu ayat ditafsirkan di ayat yang lainnya. Kalau tidak ada, dengan hadis dari Nabi SAW. Kalau tidak ada, dengan perkataan sahabat. Kalau tidak ada, baru dengan perkataan tabi'in. Ini sebaik-baik tafsir. Yang terakhir baru dengan bahasa, pendekatan bahasa. Ya. Karena semakin dekat, ya, jarak hidup seseorang dengan diturunkannya wahyu, itu lebih murni, ya, makin murni. Ya, semakin jauh maka makin banyak tercampur, ya. Mungkin ada sebagian syubhat, kesamaran, tetapi semakin dekat itu semakin murni. Karena Al-Quran pertama turun dengan bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab tentunya dipahami, paling bisa dipahami diantaranya adalah pada orang yang dengannya Al-Quran turun, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelahnya tabi'in. Sehingga sampai-sampai ada sebagian ulama mengatakan, sampai kapan sih ucapan seorang manusia bisa dijadikan sebagai hujah, bahasanya bisa dijadikan sebagai dalil. Sampai kapan? Sampai abad keberapa? Ya. Sebagian mengatakan sampai abad ketiga Hijriah. Ya. Jadi sampai sekitar 300-an, 200, 300 Hijriah. Itu masih bisa dijadikan sebagai hujah. Kalau misalkan seluruh dalil-dalil tidak ada dari Al-Quran, kemudian sunnah, maka misalkan ingin menguatkan suatu pendapat dengan bahasa, maka sampai kapan ucapan manusia itu bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil? Sampai abad keberapa? Sebagian mengatakan sampai abad ketiga atau tiga, ya, masa atau generasi utama. Nanti kalau sudah sampai ke abad ke-7, abad ke-8, ini sudah banyak tercampur. Karena bahasa Arab mengalami apa? Mengalami percampuran. Ada sebagian bahasa yang masuk kemudian diarabkan, ya. Istilahnya apa? Arabisasi seperti itu. Jadi asalnya bukan bahasa Arab, cuma karena masuk orang-orang non-Arab masuk ke Arab, kemudian mereka membawa bahasa, artinya lebur dengan orang-orang Arab. Ya. Jadi sampai kapan? Ternyata sebagian mengatakan sampai abad ketiga Hijriah. Maka perlu dipertimbangkan, ya, apabila berkaitan dengan bahasa, perkataan mereka bisa dijadikan sebagai hujjah. Di sini Abul Aliyah mengatakan, ya, wa idza, tentang firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, maknanya adalah janganlah kalian berbuat maksiat
Yang dimaksud dengan kerusakan adalah maksiat di muka bumi. Ya. Karena kerusakan yang mereka buat itu berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah atau memerintahkan orang lain untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka ia telah dianggap sebagai orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa dianggap membuat kerusakan di muka bumi? Karena kemaslahatan di langit dan di bumi ini letaknya pada ketaatan, ya. Jadi kalau membuat maksiat dianggap membuat kerusakan. Ini adalah ya di antara pengertian kerusakan dalam pandangan Islam, bukan dalam pandangan sebagian orang yang menyatakan membuat perbaikan adalah yang lahiriahnya, membangun kota, membangun ini dan seterusnya. Ini artinya membuat perbaikan. Ya. Ternyata apa? Membuat perbaikan, menjadikan kerusakan bukan hanya pada perkara-perkara fisik saja, tapi lebih kepada perkara akidah, ya. Makanya di dalam tafsir surat Al-Baqarah mengenai ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di sini ada penyebutan dan apabila dikatakan kepada mereka, ya. Di sini yang mengatakan ini kan tidak disebutkan. Ini disebut dengan istilah mubaham. Tidak ada kejelasan siapa yang mengatakan kepada mereka. Ya. Dikatakan, bukan si fulan mengatakan, tapi dikatakan. Apabila dikatakan. Nah, berarti yang mengatakan tidak apa? Tidak disebutkan. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka. Berarti ini umum kata Syekh Utsaimin, ya. Siapapun yang mengatakan itu di sini adalah maksudnya adalah umum. Karena umumnya ya seseorang apabila melihat kerusakan itu secara fitrah mereka tidak suka. Ya. Jadi di sini sengaja tidak dimunculkan siapa yang mengatakan, ya. Yang jelas, yang di sini yang diperingatkan adalah al-ifsad fil ardi, kerusakan di atas muka bumi, ya. Yang antaranya tadi melakukan maksiat, an yas'al insanu fiha bil ma'asi, seorang melakukan kemaksiatan di atas muka bumi. Maka para salaf, ya, itu merinci apa yang dimaksud dengan membuat kerusakan di muka bumi. Apakah merusak buminya atau membuat kerusakan pada orang yang menghuninya, kan seperti itu. Dua-duanya juga disebut sebagai kerusakan. Adapun kalau dikatakan membuat kerusakan di bumi, dikenakan pada bumi tersebut, yang membuat bumi tersebut rusak, mengalami pencemaran dan lain-lain, ini juga ada ayatnya. Ya. Di antaranya firman Allah Ta'ala di dalam surat Ar-Rum, ayat ke-41. Ya, Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini kerusakan di muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak, telah muncul, telah nampak tanda kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Jadi ada kerusakan di daratan dan di lautan. Berarti ini mengenai bumi, langsung pada buminya kerusakannya. Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Ya. Disebabkan apa? Ulah tangan manusia. Jadi manusia sendiri yang memang membuat kerusakan. Ya, munculnya banjir, ya, banjir bandang, kemudian tanah longsor dan seterusnya. Semuanya betul ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Disebabkan karena ulah tangan mereka. Jadi Allah menjadikan sebab, ada akibat, ya. Tentu semuanya yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Maka kenapa Allah menjadikan atau menampakkan adanya kerusakan di daratan, di lautan? Ada hikmahnya, ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah merasakan kepada mereka akibat perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, sehingga mereka kembali kepada Allah. Sadar kalau perbuatan itu salah, membuat kerusakan, dampaknya, dampak buruknya mengenai diri sendiri. Maka disebabkan karena hal tersebut, mereka itu sadar kalau selama ini salah, sehingga mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian berusaha memperbaikinya. Baik memperbaiki secara fisiknya, ya, kemudian memperbaiki secara non fisiknya, yaitu mengisinya dengan ketaatan, menghilangkan kemaksiatan, ya. Ini berarti kerusakan yang nampak, yang memang mengenai bumi itu sendiri. Ya, banyak sekali contohnya, tidak perlu disebutkan betapa sering kita mendengar kabar terjadi bencana, ya, banjir, tanah longsor, ya, gempa bumi dan seterusnya. Semua akibat ulah manusia sendiri. Pertama, ya, maksiat yang dikaitkan dengan fisik, yaitu mereka membuat sesuatu yang mengakibatkan bumi rusak. Yang kedua adalah banyaknya kekufuran. Karena diantaranya Allah akan mengazab, ya, kepada orang-orang yang melakukan kekufuran kepadanya. Yang azab itu tidak hanya menimpa orang-orang buruk, ya. Jadi jangan sangka azab itu hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Orang yang berbuat baik pun terkadang terkena imbasnya. Maka disinilah, ya, nanti ada istilahnya orang yang soleh. Solih berarti orang yang baik. Baik berarti dia untuk dirinya sendiri. Tentu orang soleh secara umum dicintai, orang yang soleh. Tapi ada yang kedua ini, muslih, orang yang melakukan perbaikan. Ini kadang dimusuhi. Ini keliru, ya, karena melanggar syariat. Biasanya dimusuhi. Tapi kalau ada orang yang rajin ke masjid, rajin sodako, ini kan saleh, ya, tidak mengkritik orang, pasti akan disukai. Ya, tapi yang sering dimusuhi adalah muslih. Maka kita tahu dari sejarah seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam di dalam Al-Quran, semuanya, ya, asalnya memang pertama orang-orang yang saleh, yang bagus untuk dirinya sendiri. Diakui jujurnya, kemudian menepati janji, dan bahkan banyak di antara mereka yang kaumnya ingin menjadikan nanti dia sebagai seorang pemimpin saleh. Tetapi apa? Ketika mereka menjadi orang yang muslih, melakukan perbaikan, ini adalah kesyirikan kepada Allah, maka tinggalkanlah berhala. Serentak mereka apa? Menentang. Padahal mereka tidak mengingkari tentang sifat-sifat utamanya, seorang yang saleh, yang baik. Tapi ketika menjadi orang yang muslih, melakukan perbaikan, serentak dimusuhi, ya. Maka di sini tidak cukup, ya, dakwah itu tidak cukup dengan kesalehan, butuh muslih, islah, perbaikan. Nah, ini orang munafik saja ketika dikatakan kepada mereka, jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, kami itu muslih. Nah, ini orang munafik aja pede. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Ya. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan, muslih. Maka dakwah islahiyah, dakwah memperbaiki umat, itu tantangannya lebih berat. Karena di situ ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Kalau soleh saja, tentu semua sepakat. Anjuran bersodako, mana ada yang mengingkari? Ya, anjuran berbuat baik kepada tetangga, mana ada yang mengingkari? Mana ada yang mengingkari seperti ini? Semuanya sepakat itu bagus. Tapi kalau ada sesuatu yang melanggar syariat, janganlah engkau tasyabuh dengan orang-orang kufar misalkan. Ini adalah tasyabuh dengan orang-orang kufar. Berarti ini muslih, ingin memperbaiki. Nah, yang seperti ini biasanya dimusuhi. Ya. Karena tidak semua orang sepakat. Tidak semua orang sepakat. Maka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian para imam dakwah, semuanya dimusuhi disebabkan karena dakwah islahiyah. Dakwah memperbaiki, ya.
Al-Imam Asy-Syafi'i contohnya. Beliau dimusuhi. Kenapa? Karena dakwah islahiyah. Ya, dimusuhi. Karena beliau membela sunnah. Sehingga beliau disebut sebagai Nasirus Sunnah. Meluruskan kekeliruan-kekeliruan sehingga dimusuhi. Hanya saja karena beliau ya oleh ulama-ulama setelahnya mendapatkan pengakuan sampai sekarang ya, maka nama Al-Imam Asy-Syafi'i sampai sekarang harum. Coba kalau di zamannya banyak yang memusuhinya. Mungkin kalau sebagian orang-orang zaman sekarang yang mereka mungkin menyandarkan dirinya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, apabila Al-Imam Asy-Syafi'i hidup di zaman sekarang, mungkin mengingkari sebagian perbuatan mereka, sehingga dimusuhi pula Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tapi karena Imam Syafi'i telah wafat, ya, beliau wafat tahun berapa? 204 Hijriah, kemudian ulama setelahnya memuji beliau, nama beliau harum, maka sebagian orang sekarang yang mungkin melakukan perbuatan yang mungkin menyelisih perbuatan Al-Imam Asy-Syafi'i, maka mereka bangga menyadarkan kami adalah pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Padahal mungkin kalau Imam Asy-Syafi'i melihat kejadian itu, maka sangat diingkari sebagian perbuatan itu oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Karena mereka tidak hidup, ya, orang-orang zaman sekarang tidak hidup bersama Imam Syafi'i. Coba kalau hidup di zaman beliau, betapa banyaknya orang yang memusuhi beliau ketika itu. Di antaranya adalah ahli kalam. Para ahli filsafat itu sangat memusuhi Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang orang mempergunakan akalnya, itu di zaman Al-Imam Asy-Syafi'i, itu sangat bertentangan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berusaha membuat perbaikan. Ini contoh kisah debat beliau dengan tokoh ahli kalam, orang yang menggunakan akalnya, bernama Bishr bin Ghiyath al-Marisi. Bishr bin Ghiyath al-Marisi, tokoh ahli kalam. Ibunya seorang yang cinta kepada sunnah. Ibunya sangat cinta kepada sunnah. Tahu anaknya menyimpang, mempergunakan atau mendahulukan akalnya. Sedangkan anaknya dikenal sangat senang dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, ngefans ibaratnya. Fans berat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam fikihnya dan lain-lain. Tapi tidak sepakat dengan akidahnya. Jadi ibunya pengen Imam Asy-Syafi'i itu menasihati anaknya. Sehingga didatangilah ya Bishr bin Ghiyath al-Marisi ini. Kemudian berdebat dengan Al-Imam Asy-Syafi'i lama sekali. Ya, setiap berdebat Bishr ya menggunakan akalnya, Syekh mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasul bersabda. Jawabannya Syafi'i, qala Allah wa qala Rasul. Kemudian setelah itu ditanya, wahai Bishr, apakah pemikiranmu ini ada sumbernya dari Al-Quran? Tidak. Apakah pemikiranmu ada sumbernya dari hadis? Tidak. Apakah pemikiranmu ada sumbernya dari perkataan para sahabat? Tidak. Dan seterusnya. Lantas kenapa engkau tidak mau rujuk? Aku tidak sanggup, kata Bishr, melawan akalku. Nah, aku tidak sanggup melawan akalku. Akhirnya sudah. Nah, Syafi'i mengatakan dengan ucapannya, ya, orang ini tidak akan beruntung. Ini bukan meramal, bukan. Maksudnya melihat indikasi kalau dia seperti ini terus, maka dia tidak akan beruntung. Akhirnya ditinggalkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena nggak mau rujuk. Berarti Imam Syafi'i di sini ingin membuat perbaikan. Ketika itu tentu dimusuhi oleh sebagian orang. Ya, beliau karena dijuluki sebagai Nasirus Sunnah. Kemudian suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i juga berdebat dengan dua tokoh sama kayak tadi. Ahli kalam. Ya. Ahli filsafat kalau kita sederhanakan yang menggunakan akalnya. Yang pertama adalah Abu Thawr. Ini dua orang diajak berdebat. Yang kedua adalah Al-Husain Al-Qarabisi, ya. Pertama Abu Thawr, yang kedua adalah Husain Al-Qarabisi. Debat sama kayak tadi. Debat sampai gelap malam.
Setiap dua orang ini membawakan hujah, Syafi'i hanya mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul sampai gelap malam. Tapi dua orang ini fitrahnya bagus. Maka kata Abu Thawr, setelah debat dengan Syafi'i, maka kami kalah. Fatarokna bid'atana, maka kami meninggalkan bid'ah kami, bid'ah dalam akidah. Sehingga kami menjadi murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi, dua murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang satu tadi, Bishr bin Hiyath Al-Marisi, dia tidak memiliki kebersihan hati sehingga tidak mau rujuk, tapi dua orang ini rujuk. Inilah dakwah islahiyah, muslih, orang yang memperbaiki, bukan sekedar saleh, ya, bukan sekedar soleh dia rajin zikir, rajin puasa, nggak ada yang memusuhinya, karena itu perbuatan yang bagus. Tapi muslih, yang ini keliru karena melanggar syariat, ini yang kadang bikin telinga orang panas kan gitu, ya. Maka disinilah ya Nabi SAW begitu mulianya akhlaknya, dianggap menghina Tuhan-Tuhan mereka ketika itu. Ya, Muhammad menghina Tuhan-Tuhan bapak kami, kata orang-orang musyrik ketika itu. Padahal begitu santunnya akhlak beliau. Cuma malah meluruskan, janganlah kalian menyekutukan Allah, janganlah kalian menyembah sesembahan selain Allah. Kan ini islahiyah, memperbaiki. Ya, maka rusak ya. Di sini maknanya adalah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maksiat terbesar adalah kesyirikan atau kekufuran. Kemudian Syekh Utsaimin mengomentari firman Allah Ta'ala, fil ardi, ya, di bumi, di muka bumi. Tadi telah diterangkan, yaitu mengenai pada bumi, pada zat buminya. Di antaranya berupa apa? Disebabkan karena maksiat, menyebabkan kekeringan, ya, gagal panen, dicabutnya keberkahan. Kemudian dijadikan hama yang menyerang pada sebagian buah-buahan. Ini juga termasuk di antara kerusakan ya yang nampak di bumi disebabkan karena kemaksiatan. Ini pernah terjadi hal yang seperti ini di zaman ketika itu pemerintahan Fir'aun, ya. Maka dihikayatkan atau disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan seperti ini. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-130. Walaqad akhadna 'ala fir'auna bis-sinin wa naqsin minas tsamarat la'allahum yadhakkarun. Sungguh kami telah menghukum, yaitu pengikut Fir'aun bis-sinin, dengan kekeringan yang menaun. Kami telah hukum para pengikut Fir'aun dengan kekeringan yang menaun, ya, gagal panen bertahun-tahun. Wa naqsim minas tsamarat, kekurangan buah-buahan. Tujuannya apa? Allah menjadikan seperti itu lagi-lagi agar mereka kembali. Maka dikatakan la'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan dengan sebab hukuman tersebut mereka memikirkan kesalahannya. Kan seperti itu. Berarti tujuannya agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah. Ya, maka ini adalah kerusakan yang nampak di muka bumi. Dari satu sisi itu buruk. Tentu Allah ya menghendaki hikmah di balik keburukan tersebut. Ada hikmah mereka kembali kepada Allah. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Dari sebab musibah mereka kembali kepada Allah. Jadi dilihat dari satu sisi memang buruk, ya. Bencana itu buruk kan? Tapi dari satu sisi apabila mereka bertauhid, kembali bertauhid, maka inilah hikmah yang paling utama. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tadi berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, kerusakan yang menyatakan tentang perbuatan orang-orang munafik yang membuat kerusakan di muka bumi. Ada kalanya merusak pada zat bumi itu sendiri.
Sehingga Allah timpakan azab atau hukuman disebabkan karena apa yang mereka lakukan, membuat kerusakan. Di antaranya yang terjadi pada pengikut Fir'aun, ya, yang Allah jadikan kekeringan yang lama, bertahun-tahun. Kemudian mereka diberikan hukuman berupa kekurangan buah-buahan. Tujuannya agar mereka itu mengingat, ya, kembali mengingat Allah, memikirkan apa yang menjadi sebab mereka ditimpa dengan hukuman tersebut, agar mereka senantiasa berpikir sehingga mereka kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hikmah di balik musibah. Jadi tidak ada satupun, ya, kejadian yang menimpa atau ujian yang ditimpakan kepada para hambanya kecuali ada hikmah yang sangat besar. Kalau kita misalkan melihat, bahkan kita, ya, telah mengetahui dengan pasti orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi kita lihat sebagiannya. Di antara nabi yang mulia, Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian anaknya Nabi Yahya alaihissalam. Jelas berarti dua orang ini adalah di antara orang yang paling Allah cintai. Ternyata apa? Allah menjadikan dua orang Nabi yang mulia ini meninggal dalam keadaan terbunuh, dizolimi. Padahal jelas-jelas Allah sangat cinta kepada kedua orang Nabi ini. Karena sebagian orang memandang, ya, apa yang terjadi itu dengan pandangan yang sempit atau jangka pendek. Hanya memandang apa? Kehidupan di dunia ini saja. Padahal kehidupan yang hakiki telah Allah siapkan nanti di akhirat. Ini cuma sementara di dunia. Ya, melihat orang yang terbunuh, anak-anak disakiti, ya, orang-orang tua miskin dizolimi, di Palestina misalkan. Betul, itu kalau kita lihat dari kacamata dunia, itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Sampai ada yang bertanya, di mana kasih sayang Allah? Tentu ini adalah cara Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Sehingga mereka yang berjuang, yang wafat dalam keadaan mereka bersabar, beriman, nanti Allah berikan, gantikan yang lebih baik. Ya, surga, ya. Ini adalah di antara kasih sayang Allah terbesar. Karena seorang memandang sesuatu terkadang dari kacamata dunia saja, bukan kacamata akhirat. Ya, padahal akhirat adalah itulah yang kekal, itulah yang abadi. Jadi semuanya yang ditimpakan kepada Allah pasti memiliki hikmah. Kalau kita misalkan, ya, diberikan nikmat-nikmat, ya, kemudian yang satu adalah orang yang diuji dengan musibah. Maka yang satu yang diuji dengan musibah, kemudian dia bersabar, maka Allah menjadikan hikmah pada dirinya. Nikmat berarti berupa sesuatu yang membahagiakan. Makanya dengan nikmat tersebut mengharuskan seseorang untuk bersyukur. Tetapi dengan ujian, kemudian dengan ujian tersebut dia menjadi orang yang baik, ini namanya hikmah. Ya. Jadi tidak semua yang terlihat buruk, ya, secara pandangan mata di dunia, tidak setiap yang seperti itu hakikatnya adalah suatu yang tidak baik. Ternyata apa? Malah sebaliknya. Ini yang kadang kurang dipahami. Sebagai orang yang beriman, tentu prioritasnya adalah akhirat. Ya, ini adalah hal-hal yang kadang perlu sering untuk diingatkan. Ya, jadi apapun suatu keburukan yang menjadi ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Jadi kita mengetahui ada yang sifatnya ketetapan Allah yang kauni, yang kedua yang sifatnya syar'i. Adapun yang sifatnya syar'i itu berupa apa-apa yang Allah sukai, berupa perintah yang harus dilakukan, ajaran agama, kemudian larangan-larangan yang harus dihindari. Ini
adalah ketetapan syar'i. Allah cinta kepada ketetapan syar'i ini, tapi tidak melazimkan setiap orang pasti mau melakukan. Allah cinta zakat, Allah cinta haji, Allah cinta sholat. Tetapi apakah setiap orang akan melakukan sholat? Apakah setiap orang akan melakukan haji dan seterusnya? Tentu tidak. Berarti di situ ada ketetapan kauni. Yang Allah jadikan ketetapan kauni itu yang pasti terjadi meskipun ya secara lahiriahnya adalah sesuatu yang buruk, pasti ada hikmah yang baik. Misalkan ada pembunuhan. Berarti kan buruk secara lahiriahnya. Dengan adanya pembunuhan tegak hukum Allah syar'i, adanya hukum ya kisos. Berarti tegak, hukum Allah tegak, Allah cinta. Jadi bukan zat membunuhnya yang Allah cintai, tapi hikmahnya ada orang yang berzina. Tentu Allah tidak mencintai zina. Zina adalah perbuatan yang keji. Tapi dengan zina tersebut, kemudian mereka misalkan ketahuan atau mengaku, akhirnya ditegakkan hukum rajam. Berarti syariat tegak, Allah cinta dengan tegaknya syariat. Nah di situ. Dan seterusnya bisa dikiaskan kepada permasalahan yang lainnya. Jadi kaum muslimin, ya orang-orang yang beriman itu pandangnya jauh ke depan, bukan hanya yang nampak di dunia saja. Karena memang kehidupan di dunia begitu sebentarnya, ya hampir sangat sedikit ya sekarang yang melampaui usia 90 tahun. Ada tapi sedikit. Berarti kan sangat sebentar kehidupan di dunia. Maka kalau kita melihat ya saudara-saudara kita disakiti di belahan dunia yang lain, Palestina dan lain, tentu sakit ya. Karena Allah menjadikan rahmat, kasih sayang pada diri kita. Tetapi kita juga ya berbahagia, mereka yang berjihad, Allah telah siapkan. Inilah bentuk terbesar kasih sayang Allah kepada mereka. Ya, mereka akan mendapatkan kehidupan yang dijanjikan bagi orang yang mati syahid, yaitu berupa surga. Kemudian pertama tadi berkaitan dengan kerusakan pada zat bumi tersebut. Banyak contohnya tadi ya. Gempa bumi, kemudian banjir, kemudian kekurangan buah-buahan, kemudian kekeringan dan seterusnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kerusakan pada penghuninya, penduduknya. Ya. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Atau di ayat yang lainnya, orang-orang munafik itu senantiasa mencari kawan untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, maka ketika itu orang-orang munafik itu mendatangi orang-orang ahli kitab. Ya, di Madinah. Orang-orang munafik mendatangi orang-orang ahli kitab di Madinah. Ingin bekerja sama untuk menghancurkan Islam. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa inna haula'il munafikin ya'tuna ilal yahud. Orang-orang munafik ketika itu yang benci sekali terhadap Islam, mereka mendatangi orang-orang Yahudi. Ya. Wa yaquluna lahum, sehingga mereka mengucapkan kepada orang-orang Yahudi, yang ucapan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-11. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Maka orang-orang munafik berkata kepada orang-orang Yahudi, jika kalian wahai orang-orang Yahudi ahli kitab diusir, dikeluarkan dari Madinah ini, lanakhrujanna ma'akum, kami akan ikut keluar bersama kalian. Ya, ini omong kosong mereka, ya. Kalau kalian dikeluarkan dari Madinah, diusir, kami juga akan keluar bersama kalian. Ya, wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami tidak akan ya mentaati ya salah seorang pun di antara mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Wa in qutiltum lanansurannakum. Jika kalian diperangi oleh orang-orang muslim, kami akan membantu kalian. Ini orang-orang munafik. Ya. Jadi setelah mendengar ucapan ini, maka makin besar permusuhan orang-orang Yahudi, makin semangat untuk memerangi kaum muslimin. Ya, maka disebabkan hal ini, ucapan orang-orang munafik ini berarti apa? Membuat kerusakan, sehingga dengan sebab inilah banyak terjadi pertumpahan darah
Karena mereka memicu perang kan seperti itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab ketika itu sedang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dengan perjanjian damai tersebut berarti apa? Harta, kemudian nyawa kan terlindungi dari dua sisi. Kaum muslimin terlindungi, orang-orang ahli kitab juga terlindungi. Harta dan jiwanya. Tapi ini orang-orang munafik ini bisikin, udah nggak apa-apa perang aja. Kalau kalian diusir, kami ikut keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami ikut berperang bersama kalian. Berarti kan merasa mendapatkan dukungan, ya udah perang aja. Nah, seperti itu. Nah, disebabkan ucapan orang-orang munafik menjadikan kerusakan pada penduduknya sehingga terjadi apa? Pertumpahan darah. Ya. Nah, ini ya maka dikatakan membuat kerusakan ada kalanya merusak pada zat bumi tersebut, ada kalanya merusak penduduknya. Dirusak orang-orang yang tadinya membuat perjanjian otaknya sehingga mereka membuat apa? Permusuhan yang tadinya harusnya perjanjian itu ditepati malah dilanggar. Kan dirusak nih, ya. Kemudian dirusak karena dengan sebab pemikiran mereka terjadilah banyak pertumpahan darah, ya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan annahum ya'ishuna bainal muslimin, orang-orang munafik itu hidup berdampingan dengan orang-orang muslim, bahkan bersama membaur. Wa ya'khuduna asrarahum, mereka mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin, wa yushsunaha ila a'daihim, kemudian rahasia yang harusnya itu adalah milik kaum muslimin disebarkan kepada musuh-musuhnya, ya. Kemudian mereka senantiasa melakukan pengkhianatan. Pertama berkhianat, yang kedua berpura-pura, ya. Inilah keadaan orang-orang munafik. Bikin rusak baik buminya maupun penduduknya. Ini orang-orang munafik. Kemudian ketika dikatakan, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, maka orang-orang munafik mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Menganggap sebagai muslih. Nah, kami ini muslih, kami ini melakukan perbaikan. Ya. Tidaklah keadaan kami yang seperti ini kecuali kami ingin melakukan perbaikan. Ya. Ini adalah ucapan orang-orang munafik. Tetapi ya di antara taufik dari Allah, Allah tidak mengilhamkan kepada orang-orang munafik untuk mengatakan innama nahnu al-muslihun. Kalau ada alif lamnya berarti ya yang menjadi tujuan kami hanyalah menurut prasangkaan mereka adalah kami adalah satu-satunya yang melakukan perbaikan. Tetapi mereka mengatakan apa? Muslihun. Kami adalah di antara orang yang melakukan perbaikan, bukan satu-satunya. Maksudnya Allah tidak mengilhamkan kepada orang-orang munafik untuk mengatakan kamilah, sesungguhnya kamilah hanyalah satu-satunya orang yang ingin melakukan perbaikan. Ini kalau pakai alif lam. Tapi karena menggunakan di sini bukan pakai alif lam, maka mananya yang kami lakukan diantaranya adalah kami ingin melakukan perbaikan. Kami termasuk orang yang ingin melakukan perbaikan. Ya, jadi tidak menganggap satu-satunya hanya kami. Ya. Allah tidak mengilhamkan kepada orang-orang munafik untuk mengucapkan ucapan seperti itu. Ya. Jadi kalau dikatakan nahnu al-muslihun, ini kan udah menjadi apa? Alif lam, ya, ma'rifat, menunjukkan apa? Kepastian. Ya. Hanya kami yang membuat perbaikan. Untungnya mereka tidak mengucapkan seperti itu. Ya. Jadi mereka tidak mengklaim memang kalian wahai orang yang beriman menginginkan perbaikan. Kami juga hanyalah menginginkan perbaikan. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, ingatlah sesungguhnya mereka itulah al-mufsidun. Nah, di sini baru alif lam. Ya. Kalau melakukan perbuatannya, kami juga orang-orang yang ingin melakukan perbaikan. Alhamdulillah, Allah tidak mengilhamkan, mereka mengucapkan kami adalah al-muslihun.
Tetapi di ayat berikutnya Allah justru memberikan gelar kepada mereka. Ala innahum, ketahuilah mereka humul. Ini penguat. Mereka lah itulah. Ya, mereka itulah. Berarti ini penguat. Tambah lagi al-mufsidun, para pembuat kerusakan. Beda, merusak dengan pembuat kerusakan. Kalau merusak mungkin sesekali kan gitu. Pembuat berarti memang udah jadi wataknya. Ini al di sini. Ya, al-mufsidun. Ala innahum humul mufsidun. In menunjukkan apa? Inna, penguat. Sesungguhnya mereka. Hum, itulah mereka. Al-mufsidun, orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi ditekankan ya. Di sini ada tiga taukid ya. Ada tiga taukid atau penekanan. Hum ya, pertama in ya, innahum ini satu. Kemudian ditekankan dengan hum ya, disebut sebagai dhamir fasl, memberikan faedah penekanan. Ya. Kemudian sebelumnya ala, ketahuilah. Jadi tekankan. Tiga penekanan untuk menunjukkan mereka lah ya hakikatnya orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Jadi dibatasi sifat mereka hanya membuat kerusakan. Jadi ditonjolkan sifat utamanya pembuat kerusakan. Nah. Ini semisal dengan firman Allah yang lain, ya dikatakan di dalam surat Al-Munafiqun ayat keempat, humul adu fahdharuhum, ketahuilah mereka lah yang sebenar-benar musuh, maka hati-hatilah dari orang-orang munafik. Ya, seakan-akan tidak ada musuh kecuali orang munafik. Padahal tentu musuhnya kaum muslimin tentu selain munafik juga ada orang kafir murni juga musuh. Cuma kenapa ditonjolkan kepada mereka menunjukkan besarnya permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Orang-orang yang membuat kerusakan tentu bukan hanya orang-orang munafik. Kenapa dikatakan dengan penguatan di mereka sang pembuat kerusakan? Karena besarnya ya kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Kemudian Allah menutup firman-Nya di ayat ini. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak mengetahui ya, tidak menyadari maksudnya. Walakin la yash'urun, mereka tidak menyadari, tidak sadar kalau mereka membuat kerusakan. Ya kan, kerusakan menurut mereka adalah perkara yang nampak secara fisik. Enggak, kami tidak menghancurkan bangunan, kami tidak melakukan ini. Padahal kerusakan bukan hanya perkara fisik, tapi perkara yang lainnya. Yaitu kerusakan yang terbesar adalah kerusakan di dalam hati yang mencemari akidah seseorang. Mereka nggak merasa, kenapa engkau menuduh kami melakukan kerusakan? Kami justru membangun, ya, membangun jalan, membangun jembatan. Ini mewah semuanya. Mana di antara perbuatan kami yang rusak? Ini namanya membangun. Ini namanya membangun, kan seperti itu. Karena sebagaimana telah kita ketahui, pandangan mereka itu dibatasi dengan kacamata dunia saja kebanyakannya. Ya. Jadi dianggapnya malah mereka lah yang membuat perbaikan. Tidak seperti kalian ya, malah melakukan pengeboman misalkan. Ya, ini namanya membuat kerusakan. Menisbatkan kepada kaum muslimin yang membuat pengeboman. Ya tentu pengeboman perkara yang salah, yang perlu kita ingkari, ya. Bahkan kita peringatkan, perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari syariat Islam, ya, melakukan bahkan membunuh kafir zimmi, kemudian kafir muahad yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, membunuh kafir saja tidak boleh dilakukan apabila mereka dilindungi, ya, apalagi ketika terjadi pengeboman mungkin atau tindakan yang lainnya yang terkena dampaknya kaum muslimin pula, ya tentu ini makin dilarang. Tapi begitulah ya, karena dari awalnya orang-orang munafik memang yang diserang Islamnya, ya walaupun oknum tetap aja pokoknya Islam. Tetapi giliran misalkan ada teroris yang jelas-jelas kafir, ya ada aja alasannya yang entah motifnya bukan motif yang ditujukan kepada kaum muslimin, ya. Kalau kaum muslimin dikatakan ini karena kefanatikan terhadap agama, ini karena pemikiran radikal, nih kalau kaum muslimin yang ditujukan. Tapi kalau misalkan agama yang lain, beda lagi, ya.
Bahkan menyebut teroris saja lidahnya keluh kan gitu. Jelas-jelas teroris. Ya membuat teror, membantai manusia, melakukan kerusakan kan teroris. Ya, tapi keluh kalau bukan kaum muslimin yang melakukan. Seakan-akan teroris itu ditujukan kepada kaum muslimin. Nah ini kan yang perlu diluruskan. Ya tentu semua tindakan siapapun yang melakukan, baik dari beragama Islam ataupun yang lainnya, tindakan terorisme itu dilarang. Khawarij misalkan. Khawarij adalah kelompok yang menyimpang. Melakukan pemberontakan ya kepada penguasa yang sah di antara Khawarij, kemudian menumpahkan darah kaum muslimin. Ya tentu mereka masih Islam, cuma menyimpang. Tetapi tetap diperangi oleh penguasa ketika itu. Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Padahal muslim, karena mereka membuat kerusakan. Ya, tentu melakukan dosa yang sangat besar. Ya, karena melanggar perintah syariat untuk taat kepada penguasa yang sah ketika itu. Ali bin Abi Thalib diserang. Jadi Islam itu adil. Kalau kaum muslimin salah, memang terbukti salah, ya diadili kan seperti itu. Ya. Adapun media sekarang, asal kaum muslimin, oknum yang disorot Islamnya. Agama yang lain, ya, yang disorot oknumnya. Ya, jadi bukan disebabkan karena agama. Ya, kalau yang lain, kalau agama yang lainnya, ya, entah gila, entah apa kan, normal dikatakan gila misalkan. Ya, kalau gila berarti selamat dari hukuman. Ini, ya, perkara-perkara yang terjadi. Ini diakibatkan banyaknya, ya, pertama jelas lah orang-orang kafir kita tidak ragu, ya, permusuhannya. Yang kedua adalah orang-orang zindik dan munafik ini, ya, yang mereka KTP-nya muslim senantiasa berusaha memojokkan kaum muslimin. Padahal jelas-jelas agama Islam itu dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang. Dibuka pertama kali Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sangat indah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asasnya kasih sayang dulu. Iya. Berbeda dengan sebagian nukilan. Ya, jangan sangkakan aku datang, ya, hendak membuat perdamaian. Tidaklah aku datang kecuali dengan membawa, disuruh untuk mengangkat pedang misalkan. Kan ini pernyataan yang, ya, lebih berbahaya. Kamu muslimin Bismillahirrahmanirrahim. Ya, senantiasa diulang di awal sebelum masuk ke surat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Begitu tinggi, ya, rahmat yang ada di dalam Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan satu rahmatnya kepada siapa saja, rahmat Allah yang luas. Seandainya Allah tidak menurunkan satu rahmatnya, niscaya orang-orang kafir tidak bisa, ya, mendapatkan, tidak bisa menghirup udara, tidak bisa meneguk, ya, setetes air. Kalau tidak ada rahmat kasih sayang Allah yang luas. Maka di sinilah Allah disifati sebagai Allah memiliki nama Ar-Rahman, ya, kasih sayang Allah yang luas, yang menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Adapun Ar-Rahim ini khusus kepada orang-orang yang beriman. Tapi intinya agama Islam adalah dibangun di atas kasih sayang. Tentu perang jihad itu kan ada sebab, ya. Di antaranya yang paling utama adalah meninggikan kalimat Allah, ya, meninggikan kalimat Allah. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat yang ke-13, ya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum aminu, dan jika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian, kama amanan nasu, sebagaimana manusia telah beriman, yaitu orang-orang muslim. Qalu, mereka mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Jadi orang yang beriman disebut sebagai sufaha, orang yang kurang akal, orang yang bodoh. Apakah kami akan ikut beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun, ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh tersebut, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Sufaha, jadi orang-orang yang bodoh, yang akalnya kurang. Ya, inilah yang akan kita
bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.